Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku Siman, melanjutkan budak buku kita yang rutin biasa kita bahas di setiap hari Kamis, yaitu Wanita Muslimah Inilah Surga, ditulis oleh Syekh Abdullah bin Jarullah Al-Jarullah. Ya. Dan kita akan masuk ke judul baru pada kesempatan ini, judulnya Tugas Kaum Wanita yang Asasi. Tentu di sini teman-teman sekalian, karena buku ini berbicara tentang masalah muslimah, maka tentu akan sangat banyak sekali beliau menyinggung tentang masalah muslimah. Jadi kalau ada yang bertanya, kok bahasannya perempuan dan perempuan? Karena memang ini bahasan tentang bagaimana memandu wanita menuju ke surga. Bahasan tentang laki-laki tentu ada pada bahasan-bahasan yang lain. Tetapi Anda sebagai laki-laki, kalaupun mengikuti acara kita ini, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang saudara, ya, sebagai seorang anak misalnya, kalau yang mau mandu ibunya, maka itu membutuhkan semua informasi ini, ya. Tapi ini memang lebih banyak fokus kepada kaum wanitanya. Di sini teman-teman sekalian, saya akan langsung membacakan dulu isi buku ini, baru kemudian kita panjang lebar insya Allah masuk ke masalah syarah atau penjelasannya. Kata Syekh Abdullah, berikut ini adalah di antara ungkapan sang raja legendaris menurut beliau di Saudi, ya, karena beliau orang Saudi. Beliau mengatakan raja ini legendaris di Saudi, yaitu Abdul Aziz bin Abdurrahman Ali Faisal Ali Saud, yang dinukil secara harfiah dari sejarah kerajaan Saudi Arabia oleh penyusunnya, yakni yang bernama Abdul Mun'im Alami Al-Iraqi pada halaman 378 dan 379. Jadi beliau sedang ingin menyampaikan statement seorang pendiri kerajaan, salah satu raja Saudi, bagaimana mereka menerapkan sesuatu di negara mereka yang mereka melihat punya efek positif, ya, efek positif. Ya, karena berhubungan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau ingin menyampaikan dan berbagi. Ya. Kata beliau di sini, selanjutnya dalam catatan itu disebutkan bahwa beliau, maksudnya Raja Abdul Aziz, pernah menerbitkan sebuah buletin pada tahun 1356 Hijriah. Ya, bagi teman-teman yang pegang bukunya, ini kurang lebih bisa ditambahkan informasi di situ, sama dengan tahun 1937 Masehi, ya. 1937 Masehi. Beliau menerbitkan ini untuk masyarakatnya. Dalam buletin itu beliau membeberkan kondisi kaum muslimin secara global di berbagai sisi dalam agama, sosial maupun akhlak, ya. Penulis melihat bahwa ada manfaatnya buletin ini. Maksudnya penulis buku ini, Syekh Abdullah, melihat buletin ini bermanfaat untuk dibahas. Beliau menghabiskan beberapa halaman mengulas tentang wanita dan tugas-tugasnya asasi. Maksudnya Raja Abdul Aziz menjadikan salah satu pondasi kerajaan Saudi adalah perhatian khusus kepada para kaum wanita, ya, dalam tugas asas dia. Gitu. Beliau rahimahullah, maksudnya Raja Abdul Aziz, menandaskan, tanda kutip di sini, maksudnya mulai masuk statement Raja Abdul Aziznya, di antara hal terburuk yang terjadi dalam persoalan akhlak karena menimbulkan banyak kerusakan adalah budaya bercampur baurnya kaum lelaki dan wanita, ya, secara bebas, tidak ada batasnya, ya. Dengan alasan bahwa itu dalam rangka membina dan membuka lapangan kerja buat mereka di berbagai sektor usaha. Padahal semua usaha itu tidak sesuai dengan fitrah wanita atau fitrah mereka. Akhirnya mereka justru meninggalkan tugas-tugas yang asasi. Nah, ini yang digarisbawahi, ya. Seperti mengatur rumah, mengatur dan menata rumah, mendidik anak dan mengarahkan generasi yang merupakan buah hati mereka, anak-anak, dan harapan di masa depan. Ya.
Di samping juga rasa cinta mereka kepada agama, masyarakat, dan akhlak yang mulia. Artinya mereka melupakan semua itu tugas asasinya. Maksudnya harus peduli terhadap agama, pendidikan anak, menata rumah. Intinya yang berhubungan dengan agama dan urusan rumahnya. Ya, menata rumah, masak, membersihkan, kemudian juga anak-anak. Kata beliau, mereka melupakan kewajiban moral dalam mencintai keluarga yang menjadi tulang punggung satu bangsa. Ya. Sampai sini statementnya sangat penting untuk digarisbawahi ya. Ya, jadi di sini Raja Abdul Aziz menyampaikan tentang bagaimana gambaran Islam berhubungan dengan masalah tugas asasi wanita. Sekaligus menunjukkan bahwasanya di pondasi negara kami di Saudi seperti ini kami lakukan. Ya. Jadi di sini beliau ingin menitik beratkan kalau seandainya wanita itu tidak sibuk dengan tugas asasnya, yaitu Allah berikan dia kelembutan hati, ya, kasih sayang ekstra, ya, cinta terhadap hal-hal yang indah, ya, menata diri, menata rumah. Bisa hamil, punya anak dan menyusui, berarti memang tugas dia terus membina dan mendampingi anak tersebut. Kalau ini dibengkalaikan hanya karena alasan modernisasi, ya, sehingga atau emansipasi, sehingga harusnya laki-laki dan perempuan disamakan, sehingga perempuan dipaksa, tanda kutip di sini dipaksa dengan situasi dan keadaannya, yang membawa mereka akhirnya kepada harusnya ya keluar rumah dan memaksakan diri untuk masuk ke bidang-bidang yang dikuni oleh kaum lelaki. Bahkan kadang-kadang diberikan support ya moral seperti dibahasakan misalnya wanita ini kuat ya, wanita ini wanita karir. Jadi seakan-akan itu sebuah prestasi besar. Dan bagi wanita yang di rumah justru mengerjakan tugas utamanya, menjadi istri saja, ya, melayani suami, menjadi ibu melayani anaknya, dan sibuk dengan penataan rumahnya, masakannya, hari ini apa, besok apa, sibuk dengan dandanan dirinya untuk keindahan buat suaminya. Ini dianggap kampungan, ya, dianggap ketinggalan zaman, dianggap tidak modern, bukan wanita yang berprestasi, ya. Nah ini poin yang harus digarisbawahi. Sementara dari satu sisi agama tidak pernah melarang wanita itu untuk bisa bekerja di bidang-bidang dia tentunya, ya. Di Saudi itu ada sekolah dari TK, dari playgroup TK, SD, SMP, SMA sampai universitas, bahkan sampai pasca sarjana, itu semuanya wanita. Dan juga guru-gurunya juga para wanita. Semua pegawainya para wanita. Dan ini juga sebenarnya di beberapa negara barat pun diterapkan ini. Ya, di Australia, di Amerika, di beberapa negara memang ada khusus sekolah wanita. Dan itu akhirnya membuat tidak ada kegoncangan terjadi karena tidak ada bercampur baur. Tapi pada saat dibiarkan bercampur baur di sekolah, di kampus, ya, yang merupakan memang sebenarnya bisa ditata supaya tidak tercampur baur, akhirnya terjadilah teman-teman sekelas ya saling berhubungan, akhirnya terjadilah interaksi hal yang haram sudah sampai pada tingkat perzinahan karena mereka akhirnya janjian di kos-kosannya, di kontrakannya dan seterusnya, yang membuat akhirnya mereka mau nggak mau itu akhirnya harus ya melakukan perbuatan zina dan kena konsekuensi hukum. Otomatis ya, konsekuensi hukum agama, maksudnya ini perbuatan haram. Ya ini contoh saja gitu ya. Tapi di tempat-tempat umum seperti orang di pasar, mau tidak mau di Saudi, pasar itu pedagangnya laki-laki dan banyak perempuan juga yang belanja di pasar atau di mall. Itu umum, itu terjadi. Dan itu di zaman Nabi SAW juga ada. Tapi yang dimaksud sini adalah batasan-batasan di mana tidak perlu wanita terlibat di situ, tapi dilibatkan. Lalu dianggap ini strong woman atau ini wanita yang kuat. Ya. Padahal sebenarnya dia masuk ke bidang yang bukan bidangnya, ya, bukan bidangnya gitu. Ini contoh saja, ya. Maka ini dimaksudkan di sini. Kata beliau, mereka justru
Dan mereka belum mengatakan bahwasanya memang kalau rumah tangga itu bagus dan itu ada di tangan kaum wanita yang merupakan memang tugas utama dia, maka satu bangsa pun akan kuat gitu. Jadi pengaruhnya sampai kepada bangsa gitu. Ini yang beliau titik beratkan. Lalu beliau mengatakan mereka justru menggantinya dengan berdandan ria, membuka aurat dan masuk ke bar-bar, ya, tempat-tempat yang dianggap hiburan dan modern itu, yang membawa kerusakan dan kehinaan. Mau nggak mau? Bayangkan kalau seorang wanita masuk ke bar, lalu ketemu dengan seorang laki-laki. Terjadilah interaksi biologis. Apa yang terjadi? Besar kemungkinan hamil kan? Atau minimal terjadi perbuatan zina, haram dalam Islam. Dan Allah mengatakan, itu adalah perbuatan yang buruk. Sa'asabila, seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Padahal ada pernikahan gitu. Kalau tidak, maka dia akan gonta-ganti pasangan. Dia akan menyentuh minuman keras, ya. Dan bayangkan kalau seorang istri yang melakukan perbuatan ini. Bagaimana perasaan suaminya pada saat dia tahu istrinya selingkuh misalnya. Dan itu terbuka sekali karena tempat-tempat ini memang tempat untuk bercampur baur, ya. Perbuatan-perbuatan haram gitu. Bagaimana dengan seorang ibu, ya. Yang bagaimana perasaan anak-anaknya. Makanya pernah ada dalam riwayat yang sahih. Seorang anak muda datang mengatakan, ya Rasulullah, saya siap mengerjakan semua syariat Islam. Kecuali satu. Izinkan saya berzina. Maka kata Nabi SAW, ditanya, apa kau mau kalau terjadi pada ibumu? Dia bilang tidak. Saudarimu? Tidak. Istrimu? Tidak. Anakmu? Tidak. Dia tidak mau. Maka kata Nabi SAW, begitu juga perasaan orang lain. Ya. Maka ada hal yang tidak baik di situ. Itu membawa pada kehinaan. Lalu kata beliau, mereka mengklaim semua itu adalah modernisasi dan kemajuan zaman. Padahal demi Allah tidaklah demikian. Bukan itu arti kemajuan zaman dalam syariat agama kita Islam. Dalam kebiasaan dan budaya kita sekalipun, ya, saya umat kaum muslimin. Orang yang dalam hatinya masih ada secercah keimanan, cahaya Islam atau sekedar harga diri, pasti tidak akan rela melihat istrinya atau salah seorang anggota keluarganya yang perempuan atau bahkan orang yang memiliki hubungan dengannya untuk mengambil sikap dan perbuatan tersebut di atas perbuatan yang di atas tadi yang disebutkan yang memang memalukan. Pergaulan bebas, ke diskotik, ke karaoke, ke bar, berbaur dengan laki-laki dan masuk dalam kemaksiatan. Ya. Kalau orang masuk ke dalam masjid, ya, orang silaturahim keluarga, orang belanja tadi di pasar, itu beda. Ada tujuan dan itu tidak ada masalah. Tapi kalau sampai kepada hal-hal yang bercampur bauran, kepada hal-hal yang memang bukan tugas wanita, sehingga dia membekalikan kewajibannya, ini luar biasa efeknya. Kata beliau, itu adalah metodologi hidup yang justru akan menggiring umat ini ke arah kehancuran. Yang mau menjalani metodologi tersebut hanyalah orang yang sudah keluar dari rel keislamannya. Jadi ini seorang raja menyatakan untuk masyarakatnya, menasihati masyarakatnya dan bagaimana dia memberikan gambaran kenapa kita di Saudi menerapkan peraturan ini gitu, ya. Cuma saja Syekh Abdullah menganggap ini penting untuk dia bahas. Siapa tahu bisa sampai ke negara-negara Islam lalu mereka juga menjadikan sebagai bahan pertimbangan gitu. Kata beliau, yang mau menjalani metodologi tersebut sudah membebaskan wanita dari tugas-tugas hak asas mereka, mengurus rumah, mengurus anak dan segala macam ini, itu sudah keluar dari rel keislaman. Orang yang tidak menggunakan fungsi akalnya sendiri, bahkan bisa dikatakan orang yang tidak berpendidikan sama sekali. Keluarga adalah pilar utama dalam membentuk satu bangsa. Keluarga adalah benteng paling kuat yang harus dibela mati-matian oleh setiap anggotanya. Ya, saya sebagai suami harus betul-betul berjuang sekuat mungkin mempertahankan rumah tangga saya agar berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Anda juga sebagai seorang istri melakukan hal yang sama. Ya, suami istri sebagai orang tua juga melakukan untuk anak-anaknya. Jadi kita memiliki rumah tangga yang kuat itu akan bisa membentengi dari semua serangan dari luar yang bisa merusak moral, menjauhkan dari agama, ya. Bukankah Anda bisa merasa bangga dan senang pada saat Anda mendapatkan anak Anda kalau azan ke masjid, ya. Anak laki-laki Anda hafal Al-Quran, anak perempuan Anda tutup aurat. Mereka selalu sibuk dengan ilmu,
itu sebuah kebahagiaan yang tidak ada nilainya. Dibandingkan Anda sibuk dengan anak Anda pulang malam hari mabuk, yang satu mabuk, yang satu narkotika, yang satu ditahan polisi, di penjara, yang satu berkelahi, tawuran. Mana yang Anda pilih? Menjadi anak-anak yang baik dan soleh generasi bangsa ini dan agama ini, atau memang menjadi buruk, rusak? Karena tidak akan ada efek positif dari minuman keras, pergaulan bebas, seks bebas. Tidak ada hal positifnya. Semuanya mendatangkan keburukan. Karena itu sudah cukup merupakan kemaksiatan kepada Allah. Belum lagi efek-efek yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kata beliau, keluarga adalah benteng paling kuat yang harus dibela mati-matian oleh setiap anggotanya. Setiap muslim di sini. Ya. Di sini kami tidak ingin bersikap ekstrim dan eksploitatif terhadap kaum wanita. Ya. Karena agama Islam telah menetapkan banyak hal atau banyak hak yang bisa menyenangkan hati kaum wanita, yang bahkan tidak terdapat pada undang-undang positif maupun undang-undang positif manapun hingga sekarang ini di berbagai bangsa yang modern. Nanti kita akan kembali ke kita titik beratkan kebahasan ini ya. Bagaimana Islam memuliakan wanita. Kita akan bahas masalah emansipasi ya, sehingga bisa lebih jelas bagaimana Islam mendudukkan wanita dan tidak seperti apa yang dibahasakan oleh banyak orang-orang non-muslim untuk menyudutkan Islam. Kata beliau, bila kita betul-betul mengikuti ajaran Islam sebagaimana adanya, kita tidak akan mendapatkan dalam tradisi Islam dan syariatnya yang memang agung hal-hal yang menyusahkan. Tidak ada halangan bagi kita untuk melakukan modernisasi dan kemajuan peradaban selama kita tetap mengarahkan kaum wanita untuk menjalankan tugas-tugasnya yang paling asasi. Itu hal yang diakui oleh orang-orang Eropa yang dikenal cerdas dan arif. Orang Barat, orang Eropa, orang non-Muslim maksudnya, tempatnya orang non-Muslim punya pola hidup. Mereka tidak punya syariat seperti kita. Mereka tidak mengenal mana yang diharamkan oleh Allah, mana yang dihalalkan. Mereka enggak punya tata krama dan adab serta akhlak yang seperti kita miliki. Ya. Kita dalam Islam semuanya dianjurkan yang baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, menjenguk orang sakit, membantu orang susah, semuanya punya keutamaan. Kalau Muslim kembali kepada ajaran agama Islam yang benar, maka mereka akan menjadi orang yang sempurna. Ya. Dan semua yang buruk-buruk, bohong, menipu, menggunjing, memfitnah, memukul, mencuri, apa saja, berkhianat, durhaka, semua ini nggak boleh. Dan punya ancaman-ancaman berat dalam syariat. Tinggal Anda terapkan saja agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang subhanallah ada beberapa negara seperti Jepang dipuji seluruh dunia karena ketepatan waktunya. On time. Ya, di Jepang itu, saya juga pernah kesana atau diundang oleh KBRI kita beberapa tahun lalu di Ramadan ya. Mereka tuh busnya kalau jam ya 7 lewat 27 menit misalnya. Ya udah, bus itu sudah ada dari 7 lewat 25 menit. Misalnya. 7.27 dia jalan, tepat waktu. Dan semua, baik busnya, baik orang datang juga tepat waktu. Kalau tidak, yang kita telat terlambat busnya. Saya juga melihat hal yang sama pada saat itu di Hong Kong terjadi dan seterusnya. Sebenarnya, kadang-kadang orang memuji tentang masalah ini. Ya. Kita sebagai umat Islam, itu bukan cuma sebuah peraturan negara, tapi peraturan agama. Bahkan ingkar janji, kan kita harus tepat janji ya, tepat waktu, on time. Berarti kalau kita ingkar janji, kita janji jam 1.30, kita lewat 1 menit saja, itu sudah ingkar janji dan Nabi SAW mengancam. Ya, ada 4 sifat kalau ada pada seseorang dan dia tidak ya meninggalkannya, maka ada pada dirinya salah satu bidang dari kemunafikan. Ya, kalau dia berbicara dia bohong, ya berarti tidak boleh bohong dalam Islam. Muslim sama munafik beda. Munafik orang yang Allah benci, bahkan tempatnya di tempat paling dasar dalam api neraka. Ya, berarti kita harus jujur. Kemudian kalau diberikan amanah dia tidak berkhianat. Kalau dia berikan amanah dia berkhianat. Nah ini ya orang-orang munafik. Berarti kita tidak khianat, gitu kan? Kemudian kalau dia berjanji,
Ya, dia selalu tepat waktu, tidak ingkar. Kalau orang munafik, kalau dia janji dia ingkar janji. Orang mukmin berarti tepat janji, on time, gitu. Ya. Dan kalau orang munafik itu berdebat, ya, bertengkar, dia curang. Orang mukmin tidak. Salah dia mengaku salah, benar dia mengaku benar. Seperti itu. Jadi memang sebenarnya tinggal bagaimana kita menerapkan konsep Islam sebenarnya. Kita mau nggak menerapkan konsep Islam apa adanya. Kalau kita terapkan teman-teman sekalian, kita akan menjadi bukan cuma negara, tapi satu komunitas manusia yang sangat luar biasa. Dan Islam tidak akan pernah berubah dari awal diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat nanti akan sama. Kejujuran, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, bersedekah, dermawan, ya, tersenyum, membantu orang susah, juga orang sakit, semua itu akan terus berlaku dengan keutamaannya. Dan terus akan ditekankan dan diajarkan kepada generasi muslim. Turun-temurun. Begitu juga dengan semua keburukan, bukan cuma satu generasi. Dilarangnya bohong, mencuri, menggibah, memfitnah, memukul, dan seterusnya. Ini berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat nanti. Dengan semua keutamanya. Maka semua muslim yang patuh pada agamanya akan terus menurunkan ke generasi-generasi setelahnya tentang konsep masalah itu. Kenapa kita sibuk memuji negara-negara orang non-muslim, ya, yang memiliki satu dua kelebihan yang sebenarnya dalam agama kita ada. Tinggal kita terapkan saja. Jadi Islam, kata beliau, tidak pernah, ya, menolak modernisasi ataupun kemajuan. Ya. Tetapi dari sisi lain, kita juga tetap mengarahkan wanita untuk menjalankan tugas-tugas yang asasi. Justru itu modern. Jangan pernah dianggap wanita kalau mengurus rumahnya berarti tidak modern. Enggak, ini persepsi yang harus diperbaikin. Justru itu wanita yang berhasil. Karena dari rumahnya, dari tangannya si wanita inilah lahir pemimpin-pemimpin generasi manusia yang terbaik untuk agama dan negara. Kata beliau, kami sendiri pernah berkumpul. Ini Raja Abdul Aziz masih berkata, ya, kami sendiri pernah berkumpul bersama orang-orang asing dan banyak juga kalangan muslimin yang ikut berkumpul bersama mereka. Maksudnya kumpul dengan para pemimpin-pemimpin negara. Karena beliau raja, ya. Kami dengar mereka mengeluhkan terjadinya dekadensi moral dan terjadinya banyak kasus broken home di negeri mereka yang tentunya membawa banyak kerusakan. Bagaimana tidak? Umur 18 tahun, Anda biasa lihat, ya, ini tontonan di atas 18 tahun, ya. Biasa plus 18 gitu, ya. Itu di sana banyak sekali peraturan-peraturan di negara orang non-muslim. Di 18 tahun sudah bebas mencoba alkohol, boleh mencoba apa saja, ya, rokok dan segala macam. Kemudian juga dia udah boleh, ya, seks bebas, ya. Dia udah boleh bahkan memprotes orang tuanya. Bahkan di pengadilan banyak sekali masuk orang anak-anak yang memprotes orang tuanya. Jadi mereka sudah sangat jauh. Mereka sendiri mengeluh dengan peraturan yang ada sebenarnya, kondisi yang ada. Dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dari orang-orang yang bijak dan berakal di antara mereka, ya. Mereka amat menghargai komitmen terhadap agama dan tradisi agama kami, serta berbagai ajaran Nabi SAW yang betul-betul mengarahkan umat manusia menuju petunjuk dan pantai keselamatan. Bahkan dari lubuk hati mereka sendiri, mereka menyatakan seandainya masih memungkinkan memperbaiki kondisi mereka karena mereka sudah berputus asa, setidaknya memperingatkan raja mereka terhadap bahaya kehancuran dan bahaya peperangan yang lalim. Ya, mereka juga bingung melihat bagaimana sekarang yang sudah peraturan pemerintah, anak-anak pun sudah faham. Bahkan ada hal-hal yang sudah memasyarakat gitu, ya, dikenal dengan hari berdarah, ya. Sepertinya aneh sekali di negara-negara non-muslim kalau ada wanita yang masih perawan. Kayaknya nggak masuk akal gitu. Ini ketinggalan zaman gitu. Kayaknya tidak mungkin di kehidupan mereka itu ada wanita yang sudah balik melewati beberapa tahun saja masih perawan, itu nggak mungkin. Jadi Anda kalau mau mengkhayal menikah dengan wanita yang masih perawan dari non-muslim itu mustahil gitu. Bisa dikatakan masuk dalam bab besar. Tapi kalau kaum muslimin terbalik. Justru kita menjaga dan hanya boleh
memecahkan darah perawan itu halal suaminya. Makin seorang wanita menjaga itu, maka makin mulia dia. Ya, makin mulia. Makin bernilai. Kalau ada wanita misalnya disukai oleh seorang laki-laki, kemudian dia membahasakan nikah saja. Kalau tidak mau nikah, saya tidak mau misalnya. Maka pasti dia akan mulia di mata laki-laki itu. Beda sekali dengan perempuan yang gampangan. Semua bisa diajak ngobrol, bisa diajak ciuman, bisa dipeluk, bisa dizinai. Maka mungkin jatuh di mata laki-laki itu. Tentu tidak semua laki-laki begini, tapi umumnya seperti itu. Kita bicara umumnya, ya. Kata beliau, lihat mereka yang menjadi pemikir dan pakar ilmu pengetahuan di antara mereka, di antara orang-orang non-muslim sudah sangat mengetahui adanya jurang kehancuran di hadapan mereka yang pasti akan dialami akibat kondisi mengenaskan tersebut. Mereka terus memperingatkan masyarakat melalui buku-buku, buletin dan surat kabar agar masyarakat tidak terjerumus ke jalan yang menurut mereka adalah jalan kehancuran dan kebinasaan. Dan beliau tutup mengatakan, semoga salawat dan salam terlimpah pada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Jadi sampai sini tentu sudah habis apa yang disampaikan oleh beliau. Dan kita akan lebih panjang lebar masuk ke dalam syarahnya atau penjelasannya, ya. Jadi sebenarnya seperti contoh kasus yang paling jelas, ya, masalah rokok misalnya. Ya. Anda biasa lihat, ya, bagaimana iklan-iklan rokok itu. Ya. Kalau dulu tuh pelangnya besar di pinggir jalan diizinkan oleh pemerintah. Di Indonesia atau negara lain. Tapi ditulis kecil gitu. Bisa menyebabkan impoten, menyebabkan kanker, menyebabkan ini. Banyak penyakitnya. Jelas itu bahaya gitu kan. Tapi karena sudah memasyarakat, ya, mereka juga ada membayar pajak mungkin ke pemerintah, akhirnya dibiarkan. Bagaimana solusinya? Pemerintah tinggal memperingatkan melalui, seperti tadi dibahasakan, mungkin melalui buletin-buletin, iklan-iklan. Nah sekarang pemerintah kita sudah kasih peraturan ganti itu semua tulisan kena penyakit impoten. Seperti tidak menyentuh, ditulis rokok membunuhmu. Apa Anda pikir pemerintah menyuruh menulis kalimat itu untuk menakut-nakuti saja? Tidak, saudaraku. Tidak. Itu melalui sebuah penelitian. Tim khusus turun meneliti lalu memastikan ternyata ini memang bahaya. Tidak boleh memang gitu. Dan Islam sudah menjelaskan kalau itu memang tidak boleh. Ya. Maksud dan umumnya firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menghalalkan yang baik dan Allah mengharamkan yang buruk. Ya. Thayyibat dihalalkan dan khaba'ith diharamkan. Sampai pernah ada seorang guru sekolah di Jeddah masuk ke dalam masjid, ada syekh lagi menyampaikan sebuah materi. Kebetulan guru ini ada rokok di kantongnya, kotak rokok. Kemudian dia bilang, Syekh, saya mau bertanya, Anda mengatakan dan teman-teman Anda para ulama kalau rokok ini haram, tidak boleh, ya. Karena alasannya mudaratnya ada. Saya bertahun-tahun merokok, saya tidak lihat ada mudaratnya, gitu. Maka bagaimana bisa Anda mengatakan itu haram? Kata syekhnya, baik, Anda duduk dulu, ya. Dia bilang mana dalilnya? Kata syekhnya, Allah berfirman, Allah menghalalkan yang thayyibat, yang baik-baik, wa yuharrimu alaikumul khaba'ith, dan Allah mengharamkan yang buruk-buruk, gitu kan? Nah ini buruk. Kata dia, saya tidak melihat keburukannya rokok ini, bagus-bagus saja gitu. Kata syekhnya, baik, kalau kau anggap buruk, kalau kau anggap baik, saran saya sekarang, kamu pulang ke rumah, beli sebelum tiba di rumah banyak rokok, ya. Kemudian merokoklah bersama istri kamu, merokoklah bersama anak-anak kamu. Bahkan kalau perlu bayi kamu juga berikan rokok. Karena kan kau anggap itu baik, bukan buruk. Subhanallah, dengan akal sehatnya orang ini, guru ini, dia langsung keluarkan dari kantong dia mengatakan, Syekh, saya sudah tahu kenapa diharamkan. Lalu dia patah. Bahkan ada tahu perokok pasif, para istri, suami misalnya, atau anak yang tidak merokok, mereka tuh lebih parah kenanya. Dan terlalu banyak tontonan di YouTube yang diangkat tentang masalah efek buruk masalah itu. Ini contoh saja gitu kan. Contoh saja. Semua orang tahu, bahkan di Anda kalau lihat rokok itu di bandara, disendirikan ruangannya. Seperti mereka itu memang diperingatkan ini tidak baik ini. Kalau umum kenapa nggak dibiarkan aja rokok semuanya gitu kan.
Kenapa harus ada ruangan khusus buat mereka? Kenapa di pesawat tidak boleh merokok? Kenapa? Kenapa nggak? Biar rokok saja kalau memang bagus. Apalagi kalau sehat, gitu kan. Maka tidak masalah orang isap rokok semua, misalnya. Tapi tidak. Ini kan sudah harus ditangkap dengan akal sehat, gitu kan. Tapi karena sudah menjadi sebuah hal yang lumrah di masyarakat, maka dibiarkan. Nah itu begitu juga sama dengan minuman-minuman beralkohol. Dijual bebas di bandara-bandara, di tempat-tempat, di ruang makan, di bar, di diskotik, dibiarkan. Dan orang masuk mabuk. Mabuk itu kira-kira apa? Baik atau buruk? Anda bisa nilai sendiri. Kalau orang mabuk kira-kira. Ya, apalagi kalau sudah betul-betul sampai pada tingkat mabuk yang sudah lupa diri. Dan itu pasti ada sebabnya gitu kan. Maka karena dia minum khamar itu, minuman keras atau narkotika misalnya. Sempoyongan dan tidak baik. Dia sudah tidak tahu bertutur kata yang baik. Mungkin dia bisa membunuh, mungkin dia bisa memerkosa, mungkin dia mengatakan. Maka betul namanya ummul khaba'ith. Induk daripada semua keburukan itu khamar. Ya. Tapi mereka menganggap itu minuman yang biasa. Pesta suksesnya sebuah pertandingan dengan khamr. Anda lihat bagaimana mobil motor kalau menang mereka buka minuman keras. Pesta keberhasilan mencapai omset dari satu perusahaan, mereka pesta dengan itu. Mungkin acara seperti tahun baru ini, mereka pesta dengan minuman keras dan seterusnya. Bahkan pesta miras ini adalah hal yang biasa. Nah, apa yang upaya pemerintah kita lakukan? Ya, karena sudah terlanjur sama masyarakat, diambil misalnya. Kemudian dihancurin massal, diangkat di media, gitu ya. Sebenarnya harus kita tangkap dengan akal sehat kita. Apalagi kalau kita mau bicara tentang agama Islam, sudah jelas-jelas tidak membolehkan masalah itu. Ya. Ada hal yang unik, ya. Di negara barat diadakan survei karena minuman keras ini sudah menjadi sesuatu yang dijual umum. Semua orang boleh minum yang beralkohol gitu kan. Dan namanya anak muda, semangatnya berbeda. Umur yang belasan tahun, puluhan tahun ini, maksudnya di antara baru balik 14, 15 tahun sampai umur 20, 25 tahun itu selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Resiko tidak terlalu dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Maka di saat itu mereka bukan hanya sekedar mengkonsumsi, mencoba tahu rasanya. Enggak. Mereka mau jadikan itu sebagai kehidupannya. Dan hancurlah semuanya. Pulang dalam kondisi teler, muntah-muntah, bau mulutnya nggak enak. Rusak. Anda tahu kalau Anda ke dokter, pertanyaan pertama dokter apa kira-kira? Apakah mengkonsumsi alkohol, merokok atau tidak? Ini selalu ditanya ini. Ya. Kenapa dokter tanya ini? Kenapa bukan yang lain? Karena kalau dia bilang, oh saya nggak merokok, oh saya tidak minum alkohol. Oh, dokter perlu cek dong. Tapi kalau dia sebutkan dua hal ini, pasien sebutkan, sepertinya dokter tinggal tulis resep saja obat. Karena biang keladinya sudah ketahuan. Dan Islam sudah datang mengharamkan itu. Ya. Nah kenapa kita teman-teman selalu sibuk melihat modernnya Barat? Kita bukan tidak boleh mengambil sesuatu yang positif ya. Misalnya ada kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan. Kita bisa ambil sebagai kaum muslimin. Tidak ada larangan dalam masalah itu. Tapi kalau hal-hal yang buruk, jangan. Karena kita punya sendiri peraturan. Kita punya sendiri sistem. Selama ini umat Islam sudah masuk dalam sebuah lautan tenggelam. Tidak adanya kepercayaan diri untuk menjadi sebagai seorang muslim dan menganggap agama ini adalah agama kejayaan. Kata Nabi SAW, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu paling tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Memang sudah begitu konsepnya. Anda tahu nggak? Kita berjaya ribuan tahun, 1000 tahun lebih. Kita hanya 100 tahun dari sekarang yang Islam tidak memimpin dunia. Tahun 1 Hijriah sampai 11 Hijriah Nabi SAW mendirikan negara Islam di Madinah. Dan beliau tidak sama sekali pergi ke dua negara adidaya pada saat itu. Romawi yang berkuasa di utara Jazirah Arab, negeri Syam, kemudian Eropa seluruhnya. Ya. Kemudian Persia yang berada di daerah ya
timurnya Jazirah Arab, Irak, Iran, Rusia dan seterusnya. Mereka punya pada saat itu dua negara ini, dua wilayah kekuasaan ini punya peradaban, punya ekonomi, punya segala macam hal lah. Tapi militer, Nabi SAW tidak sama sekali waktu mau bentuk kekuatan umat Islam di Madinah, ya, sehingga menjadi sebuah ibu kota Islam yang sangat luar biasa sekian tahun. Maka tidak pernah beliau mulai membentuk sendiri, ekonomi sendiri, sosial sendiri, tatanan sosial sendiri, politik sendiri, militer sendiri, sendiri semuanya. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena Islam sudah datang mengajar dan betul-betul menjadi sebuah basis yang dari awal dibangun. Ya, bagaimana sih kalau orang membangun sebuah market? Ya, kalau dalam bisnis itu ya merek tersendiri lalu dia bangun pelan-pelan sampai menjadi sebuah market yang mendunia seperti banyak market-market yang terkenal sekarang gitu kan. Nah, Nabi SAW membangun itu, ini loh pondasi negara kita ada, ekonomi kita ada, politik kita ada, militer kita ada semuanya dan dilanjutkan. 11 tahun Nabi SAW hijrah ke Madinah berhasil. Seluruh Jazirah Arab menganut Islam dan juga akhirnya tunduk dengan Islam dan menerapkan Islam sebagai peraturannya. Kemudian datang Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar tahun 11 sampai tahun 13, Umar 13 sampai 23, Utsman ya 23 sampai 30, sekitar 37, Ali 37 sampai tahun 40 ya. Ini dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Dan ini ya juga masa kejayaan yang luar biasa. Islam sudah sampai menguasai lebih dari setengah dunia pada saat itu. Ya. Kemudian ada dinasti Umayyah tahun 140 sampai 132 Hijriah. Kemudian ada dinasti Abbasiyah 132 sampai 656 Hijriah. Ya. Ini semuanya menerapkan Islam. Dengan plus minusnya tentunya, tapi mereka jadikan Islam sebagai asas mereka. Umat Islam dimakmurkan masjidnya, diterapkan peraturan-peraturan Islam, perceraian, pernikahan, dan segala macam hal Islam. Lalu disebarkan Islam itu ke wilayah-wilayah orang Muslim. Dan yang terakhir adalah Utsmaniyah. Kalau 656 Hijriah, atau tepatnya tahun 1258 Masehi, runtuh ya kerajaan Abbasiyah, dinasti Abbasiyah di Irak, ya, di Baghdad di tangan orang-orang Tartar. Maka beberapa tahun setelah itu, ya, tepatnya tahun 700 Hijriah. Jadi 656 kurang lebih 44 tahun setelah runtuhnya Abbasiyah, di tahun 700 Hijriah atau tahun 1300 Masehi berdiri Utsmaniyah di Turki. Dan itu terus saja berdiri 600 tahun setelah itu sampai tahun 1924. Ya, disitulah ya, jadi kurang lebih berdiri tahun 1300 berarti 624 tahun ya Utsmaniyah itu dengan plus minusnya tentunya, tapi mereka menyimbolkan Islam, banyak masjid yang dibangun, diperkenalkan Islam di Eropa dan seterusnya ya. Nanti setelah datang Kemal Atatürk yang mengubah ya sistem Islam itu, melarang jilbab, membolehkan minuman keras, bahkan ada beberapa masjid di Istanbul diganti menjadi diskotik dan segala macam. Dan pengaruhnya sampai hari ini masih berefek gitu ya. Dijadikan sekuler ya, Islam itu sampai terpuruk betul. Turki yang tadinya menguasai setengah dunia itu jadi terpuruk gitu. Karena meninggalkan Islam. Jadi Islam sudah ada sebenarnya. Ya. Apakah Anda tahu teman-teman sekalian, karena masalah minuman keras yang mereka sebarluaskan dan mabuk ini, dan banyaknya orang yang meninggal setiap tahunnya karena mabuk, tabrakan kah, berantem kah, saling bunuh-membunuh ya, itu mereka hanya mengadakan survei ya, dan terakhir ada 2 ilmuwan dari Rusia yang berhasil meneliti gitu kan, kira-kira bagaimana menghilangkan kecanduan minuman keras atau narkotika ini di generasi muda. Bagaimana caranya? Mereka terus teliti demi teliti ya. Karena untuk memberhentikan ini sudah masyarakat. Bahkan menjadi peraturan-peraturan yang bebas di negara-negara mereka. Bagaimana caranya? Maka mereka adakan penelitian sampai akhirnya ada 2 ilmuwan dari Rusia. Saya dapat cuplikannya di YouTube, ada
penelitian ilmiahnya, itu mereka sampai buka klinik ya di Rusia, itu terapi menghilangkan kecanduan minuman keras dan narkotika ini dengan cara mencambuk punggungnya. Ya, hitungan cambuknya itu sambil dia baring itu antara 40 sampai 80 derah. Mereka cambuk di titik-titik di punggung ini ada urat saraf yang menghilangkan ketagihan itu. Subhanallah, Islam sudah datang sampai ke masalah itu. Para peminum minuman keras kalau ketahuan kepergok maka dicambuk 40 derah. Ya. Dan di zaman Umar bin Khattab ditingkatkan menjadi 80 derah. Jadi antara 40 sampai 80. Gitu kan. Supaya mereka menjadi bukan cuma sekedar melarang, tapi juga sudah memberikan solusinya. Sayangnya kita banyak tidak memikirkan masalah itu. Kenapa banyak di antara kita masih ragu untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka harus kita sudah diberikan kata kuncinya sebenarnya. Tinggal kita mau terapkan atau tidak gitu. Apa Anda sudah tahu teman-teman sekalian ya? Karena mereka punya seks bebas di negara-negara non-muslim ini. Ya, wanita bebas keluar, terutama wanita dibiarkan bebas, akhirnya terjadilah. Ya, karena saya sudah pernah bahasakan, perzinahan itu akan sangat mudah terjadi kalau perempuan yang mau. Walaupun dia punya kekurangan fisik. Kalau sudah laki-laki mau, perempuan tidak mau, maka tidak akan terjadi. Sudah menjadi sangat biasa bagi mereka bergaul bebas. Bahkan bisa dalam satu hari gonta-ganti beberapa pasangan. Sekarang dia sudah biologis, malam ini sama satu laki-laki atau sama satu perempuan. Kemudian dia keluar, besok dia ke kantor, dia ketemu temannya, lalu ada yang godain dia. Kemudian dia bisa biologis lagi sama orang itu beda besok malamnya. Atau dia ketemu orang di mall, bisa gonta-ganti, gak ada masalah. Ya. Dan itu bukan aib bagi mereka. Bukan aib. Justru mereka anggap pernikahan dini itu adalah aib. Dan mereka serang umat Islam dalam masalah itu. Kan aneh sekali gitu. Ya, seakan-akan kita itu kampungan. Kenapa menikahkan anak kita buru-buru. Bahkan itu sudah mulai tertanam di tengah-tengah sebagian umat Islam. Lebih baik anaknya dikenal oleh tetangga-tetangga pacaran. Datang sama pacarnya, keluar sama pacarnya. Pacaran sebelum nikah apa? Sama dengan zina. Zina sama dengan mempermalukan keluarga. Gitu kan. Haram dalam Islam, orang tuanya panen dosa. Juga anak itu kalau hamil, maka akan mempermalukan keluarganya. Dua-duanya malu, ketakutan. Anak itu anak haram. Tidak jelas status nasabnya. Kalau pendapat jumhur ulama tidak dinisbatkan kepada pemilik sperma itu. Begitu juga dengan tidak dapat waris. Itu kalau pendapat jumhur ulama gitu. Ini harus kita hati-hati sekali. Tapi banyak orang menukil menganggap ini adalah sebuah yang modern gitu. Ya, ada seorang anak muda dari Saudi, beliau punya channel banyak di YouTube. Kalau salah sudah 2,8 juta followernya. Namanya Ahmad Syukairi. Kalau Anda bisa mengerti bahasa Arab, bagus mengikuti program-programnya, lumayan bagus gitu ya. Walaupun ada sebagian di awal-awal dia ikutkan dengan cuplikan ada musiknya, tapi saya melihat inti materi yang disampaikan itu bagus gitu. Nah, beliau pernah mengadakan penelitian ke Jepang di salah satu cuplikannya, dan di situ ada survei dari pemerintah Jepang sendiri, dan dia mendatangkan buktinya, dia juga melihat sendiri di lapangan kalau mereka itu sudah tidak lagi berpikir untuk berumah tangga, karena tidak ada kewajiban mereka untuk menikah gitu kan, sehingga mereka sudah punya mau seks bebas, silahkan bebas, sampai pada tingkat akhirnya mereka sudah tidak berpikir mempunyai keturunan. Tidak penting lagi menikah sehingga tidak perlu punya keturunan. Lalu dilampiaskan kemana? Ke hewan. Lalu orang ini, si Ahmad ini datang sampai mensurvei ke rumah-rumah beberapa orang Jepang. Mereka punya kamar khusus buat anjing mereka, ya, buat hewan peliharaan, terutama anjing. Dan mereka bahkan sampai pada tingkat sangat jorok sudah, mereka lampiaskan biologisnya ke hewan-hewan tersebut. Ya, dan akhirnya yang ditekankan sebenarnya tentang masalah generasi manusia diprediksi 10 tahun ke depan ini bisa pembalut, atau kalau kita biasa bahasakan ya, maaf kalau ini memang merek ya, tapi saya bukan niat sebutkan, kalau orang sudah terkenal dengan itu ya, pampersnya misalnya, itu 10 tahun ke depan pampers orang tua akan lebih baik daripada pampers anak bayi. Maksudnya apa? Sudah keturunan manusia sudah tidak penting bagi mereka, berkurang terus. Sementara kita umat Islam berbeda. Ada keutamaan-keutamaan sendiri memiliki anak. Dalam Islam, kata Nabi SAW, nikahilah wanita
yang penyayang, yang subur, karena aku akan sangat bangga dengan jumlah kalian pada depan umat-umat pada hari kiamat. Dan jangan kalian seperti pendeta Nasrani dalam hadis Baihaqi. Artinya jangan sampai kalian makin dekat dengan agama malah tidak menikah. Enggak. Ya. Berikan punya keturunan. Ya. Keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya antara kita sama mereka. Lalu kenapa kita mau berkiblat pada mereka? Ya. Kenapa kita lupa kalau kita punya konsep sendiri sebenarnya? Kita punya konsep sendiri dalam Islam. Ya. Begitu juga teman-teman sekalian dengan bagaimana di negara-negara non-muslim mereka tidak menghormati lagi orang tua. Ini semua beranjak daripada rumah tangga yang rusak ya. Apalagi kalau wanitanya tadi yang kita bahas ini ya memang jauh dari agama. Ya, mereka meninggalkan tugas asasi mereka dalam rumah tangga. Jadi semua anak dibiarkan dididik oleh pembantu, lalu dia harap anaknya menjadi orang-orang yang baik. Bagaimana caranya? Pembantu umumnya pendidikannya tentu sangat rendah. Kalau pendidikan tinggi dia tidak mau jadi pembantu, gitu kan? Dia pasti bekerja di kantor, dia cari pendapatan yang lebih besar gitu. Untuk apa? Bersih-bersihin baju orang, kotoran orang segala macam. Tapi dia berharap lalu anaknya lahir menjadi generasi yang bagus di tangan orang ini, itu nggak mungkin. Ya, itu akan sangat sulit. Tapi seperti itu yang terjadi ya. Jadi mereka tumbuh besar di tengah-tengah masyarakat mereka dan tidak menghargai orang tua, dan itu banyak terjadi. Sampai pada tingkat kalau orang tuanya sudah tua tidak mampu lagi, maka dia kalaupun bentuk kepedulian masih ada, mereka membiayai orang tuanya dan dimasukkan ke panti jompo. Dari mana dalam Islam teman-teman kita memasukkan anak kita, orang tua kita ke panti jompo? Tidak akan pernah ada, mustahil. Ya, kita justru ya melindungi orang tua kita. Makin tua makin besar pahalanya. Allah mengatakan dalam Al-Quran itu. Ya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff, dalam surah Al-Isra. Kalau kedua orang tuamu atau salah satunya sudah sampai pada tingkat kibar itu pikun, sudah tua, jangan pernah ucapkan kepada mereka uff. Wala tanharhuma, dan jangan hardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang mulia. Tapi mereka tidak seperti itu. Masuk panti jompo, tinggal dibuatin program panti jompo, selesai. Bahkan ada di antara mereka informasi sampai ke kami, sampai pada tingkat kalau sudah meninggal dunia orang tuanya, ditelepon oleh panti jompo, dia cuma mengatakan berapa biaya saya transfer. Dia tidak hadir lagi. Harus sudah begitu. Jauh sekali. Karena dalam Islam, kehidupan kita jauh lebih memasyarakat, jauh lebih ramah, jauh lebih baik. Contoh yang lain misalnya, ini kita datangkan contoh-contoh untuk menarik sebenarnya. Lihat, kita punya sistem kok dalam Islam dan beda sekali. Jadi nggak perlu berkiblat pada orang-orang non-muslim yang akhirnya membuat ya kita jauh dari agama kita. Ahmad Syukairi tadi, saya sempat cuplikan juga di YouTube, dia datangi juga salah satu tempat pengurusan jenazah di Amerika. Uniknya di situ dia datang memang dan dia berbicara ya. Kemudian di situ dijelaskan bagaimana kalau satu jenazah itu ya mau diurus ya, itu minimal menghabiskan $10.000 karena harus ada petinya ya. Petinya itu sudah mahal. Belum segala macam perangkat jenazah, $10.000. Kalau kita 140 juta mungkin ya. Kemudian itu yang murah, yang lebih mahal ada lagi, lebih mahal daripada itu. Dan tempat-tempat pengurusan jenazah ini menawarkan jasa. Bisa langsung setelah itu dibawa, lalu dikubur, prosesi kuburnya, ya. Kemudian sudah selesai, dilupakan udah kuburan tersebut, ya. Atau ditawarkan untuk dimuseumkan di situ, ditaruh di situ, dimumikan. Kemudian setiap kali misalnya dia mau berkunjung, dia bayar iuran bulanan. Setiap kali dia mau lihat orang itu, keluarganya tinggal diperlihatkan melalui kaca, mobilnya lewat, kemudian dia kayak dada-dada gitu ya. Nah, udah selalu dia pergi gitu. Berapa besar biaya kematian mereka. Subhanallah, mengikuti sunnah Nabi SAW dan ajaran Islam sangat murah. Jenazah cuma 2 lembar kain untuk laki-laki,
putih dan perempuan 5 lembar kain. Dan makin cepat dikuburkan makin bagus. Ya. Bahkan Nabi SAW menyuruh menggunakan kain yang sederhana saja. Abu Bakar pun mengingatkan masalah itu. Karena dia sangat mudah untuk hancur setelah dimasukkan dalam tanah. Jadi Islam sudah datang sebenarnya ya. Menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Islam itu sendiri. Tapi kita ingin kembali kepada masalah wanita. Banyak syubhat yang ditanamkan oleh orang-orang non-muslim ini tentang wanita. Yang seakan-akan kita ini mendolimi wanita. Dan ini tidak benar sama sekali. Sama sekali tidak benar. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pria dan wanita ini. Dan masing-masing Allah berikan kelebihan. Dan tidak bisa dipaksakan untuk disamakan. Ini masalah konsep emansipasinya ya. Dan hidup itu akan stabil kalau masing-masing jalan sesuai dengan fitrahnya. Karena laki-laki biar nangis darah juga, biar dia operasi kelamin tidak akan pernah bisa hamil. Ya, tidak akan pernah bisa menyusui. Gitu ya. Tetapi wanita memang bisa. Ada hal-hal yang memang khusus wanita nggak bisa ke laki-laki. Makanya dalam Islam dibedain tugasnya juga ya. Perempuan sholat di rumah, laki-laki sholat di masjid. Walaupun perempuan boleh ke masjid, tapi tetap lebih afdal di rumah. Mencari nafkah laki-laki. Perempuan tidak punya kewajiban cari nafkah. Kalau belum nikah ayahnya yang biayai, kalau sudah nikah suaminya yang biayai. Makanya warisannya dapat 1, laki-laki dapat 2 karena banyak hal-hal yang dibebankan pada laki-laki, gitu kan? Kemudian ngantar jenazah laki-laki, jihad, perang, bela negara, bela agama, itu laki-laki, bukan perempuan. Jadi memang dibedakan. Dan ini sebenarnya konsep yang dari yang sebenarnya gitu. Dia masing-masing dibebankan sesuai dengan fitrahnya. Jangan dipaksakan. Dan Islam menggambarkan itu dalam Al-Quran. Anda bisa lihat dalam surah An-Nisa, surah nomor 4, ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasib mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasib mimma iktasaban wassallallahu min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu. Siapa yang Allah ajak bicara ini? Siapa yang dilarang saling iri? Kata Allah, bagi laki-laki, berarti yang dibahas laki-laki, ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan sudah Allah kasih tugas mereka, sudah dapat bagiannya. Dan bagi wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Akan dapat tugas masing-masing dan balasan masing-masing. Gitu kan? Jadi walaupun wanita sholat di rumah, laki-laki di masjid, masjid punya keutamaan, wanita juga dapat keutamaan sendiri di rumahnya. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, paling dekatnya seorang wanita pada Tuhannya pada saat dia berada di tempat rumahnya, di tempat terdalam dari rumahnya. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Kalau ada yang kalian rasa perlu, minta kepada Allah. Gitu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah memang melarang laki-laki dan perempuan saling cemburu. Nggak boleh. Dan masing-masing harus jalan sesuai dengan fitrahnya. Dan tugas masing-masing. Jangan dipaksakan. Mereka mau paksakan ini nggak bisa. Nggak bisa dipaksakan. Ya. Ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Apa yang mau dibanggakan oleh seorang wanita dengan jasnya, dengan prestasinya di perusahaannya, tapi dia terbengkalai rumah tangganya. Secara fitrah dia merasa terpukul sebenarnya. Dan saya pernah masuk di salah satu dealer kendaraan di Indonesia ini, bersama beberapa orang ikhwah pada saat itu. Dan kebetulan pada saat kepala dealernya mengenal kami dan mengajak kami untuk ketemu tapi di keramaian banyak orang, ternyata dia seorang wanita ya. Dan pada saat itu dia mengetahui kami datang, lalu dia berkata, Ustaz saya ada pertanyaan. Sebenarnya silahkan gitu, tapi di keramaian tentunya, bukan kami berdua saja. Kemudian dia bilang, saya ini bingung antara membagi waktu saya di kerjaan dengan rumah tangga, dia bilang begitu. Itu kepala dealernya berbicara, prestasi sudah tinggi, dia sudah punya gaji yang tinggi, namanya harum, pakaiannya pakaian dinas gitu, pakai jas segala macam. Lalu dia mengatakan, sekarang kondisinya saya pergi pagi pulang malam, begitu terus gitu. Bahkan
Kadang-kadang suami saya sudah lebih dulu di rumah bersama anak-anak gitu. Terus saya mengatakan, baik, apa yang ibu rasakan sekarang? Merasa puas dengan ini? Maksudnya kan ibu selama ini pasti tidak mungkin sampai ke jabatan ini kecuali memang ibu jadikan sebagai sebuah target. Dia bilang, iya Ustaz. Baik, apa yang ibu dapatkan setelah dapat semua ini? Apakah ada ketenangan jiwa, kebahagiaan dengan membiarkan suami sama anak di rumah menunggu Anda? Dia bilang tidak. Ya. Secara alami saya merasa terganggu dengan ini. Secara murni hati nurani saya terganggu dengan ini. Ya. Awalnya memang saya ambisi sekali, tapi setelah saya dapatkan semua, saya pada saat pulang saya temukan anak saya sudah tidur sama suami berpelukan, saya sendiri pulang dalam kondisi capek, saya cuma bisa tidur. Saya nggak bisa temani mereka makan, saya tidak bisa masakkan mereka, saya tidak bisa tatain baju mereka. Saya tidak bisa buat itu semua. Yang kerjakan semua pembantu. Maka saya bilang, alhamdulillah hati nurani ibu sudah menjawab itu sendiri. Dan itu yang diajarkan dalam Islam. Ibu sudah meninggalkan pekerjaan asas yang mungkin pakai daster di rumah atau pakai baju rumah yang itu jauh lebih murah daripada baju jas yang ibu pakai ini, ibu tinggalkan. Bukan berarti tidak boleh bekerja ya. Perempuan boleh bekerja, punya prestasi, tidak ada masalah. Tapi jangan tinggalkan, kita sedang bicara tugas asasnya. Bisa dia bisa membagi waktu, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, jangan. Ya. Karena dalam Islam boleh saling bantu-membantu laki-laki dan perempuan dalam kebaikan. Nabi SAW kadang-kadang memberi peluang kalau ada wanita yang ingin ikut berjihad dan tidak bisa dibahasakan hampir di semua peperangan Nabi SAW itu pasti ada saja ya wanita yang ikut, tidak kurang dari 20 orang. Apakah mereka memasak untuk para mujahidin, apakah mereka mengobati orang-orang yang luka, ada. Dan Nabi SAW tidak larang mereka. Tapi mereka berangkat dengan suaminya, mungkin anak-anak tidak ada di rumah, ya memang tidak ada. Nabi SAW melihat kondisi mereka dan mengizinkan gitu. Ya, tetapi tidak semuanya. Tapi yang masih punya anak kecil, jangan anggap remeh mendidik anak kecil itu teman-teman sekalian. Setiap detik Anda bersama dengan dia, setiap detik itu pahala semuanya. Siapa yang akan mengurus mereka? Kalau Anda saja, ya mungkin sarjana Anda rasa belum bisa mendidik anak sampai Anda harus memanggil guru-guru privat. Maka bagaimana dengan Anda biarkan dengan pembantu saja atau baby sister? Lalu Anda berharap dia bisa menjadi orang yang berprestasi? Gak mungkin. Itu amal jariah Anda depan mata. Gak usah repot-repot cari amal jariah di luar. Anak Anda depan mata itu amal jariah. Jadi boleh orang bekerja sama laki-laki dan perempuan. Orang beriman sama-sama. Tapi tidak mengganggu tugas-tugas utama. Ya, tidak mengganggu masalah itu. Allah berfirman dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal mu'minuna wal mu'minati wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah wa innallaha 'azizun hakim. At-Taubah 71 artinya dan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Sebagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf. Saya mengingatkan kalau ada yang salah dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, mendirikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Masing-masing tugasnya dijalankan. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ya, memberikan balasan sesuai dengan kemahamurahan Allah. Walaupun beda tugas gitu. Ya. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 124. Ini surah An-Nisa, surah yang berbicara tentang wanita. Ya. Ayat 124-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may ya'mal minas solihati wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yudhamuna nakira. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh yang sudah Allah bebankan padanya, mereka masing-masing laki-laki maupun perempuan, sedang mereka adalah orang-orang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Islam memuliakan wanita. Terbukti Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, Islam hanya memuliakan masing-masing beban sesuai dengan kemampuannya, tidak memaksakan keluar daripada kemampuannya. Ya. Ada riwayat yang menarik, diriwayatkan oleh Tabarani di jilid 11 di kitab beliau, halaman 410 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Beliau mengatakan seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan berkata, aku utusan para wanita kepada anda. Jihad telah Allah catatkan bagi kaum lelaki. Bila mereka ikut, ya, mereka dapat pahala yang besar. Bila mereka terbunuh, mereka tetap hidup di sisi Tuhan mereka dan diberi rezeki. Sementara kami kaum wanita mengerjakan selain itu. Gak ada perintah jihad. Ya. Lalu apa yang kami dapatkan? Kata Nabi SAW, sampaikan kepada semua wanita yang kau temui dengan mengakui haknya akan mengimbangi semua itu dan sangat sedikit dari kalian yang melakukannya. Ya. Maksudnya dia jalankan, ya, menjalankan tugasnya sebagai istri, melayani suami dengan baik, mendidik anak dengan baik, mengurus mereka, itu sudah cukup bisa mengimbangi pahala jihad. Ya, itu luar biasa. Gitu. Dan Allah mengangkat derajat satu sama yang laki-laki ataupun perempuan sesuai dengan kadar ketakwaannya, kepatuhannya kepada Allah. Jangankan dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 13, Allah menyebutkan masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya dari laki-laki dan perempuan, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jalankan tugasnya masing-masing, gitu kan? Dan paling patuh dengan apa yang Allah telah bebankan, tidak cemburu satu sama yang lain. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya. Kita tutup teman-teman sekalian dengan beberapa syubhat-syubhat yang ditekankan di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa perempuan harus berjilbab? Syubhat pertama misalnya. Islam menzalimi wanita, suruh pakai jilbab. Subhanallah. Ini peraturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah penciptanya lebih tahu kenapa wanita harus pakai jilbab. Ya. Banyak hikmah-hikmah, tapi diantaranya, saya sudah pernah sampaikan ini, tapi saya ingatkan kembali. Ada survei, Anda bisa tonton di YouTube mungkin, survei tentang hijab ya di jalan-jalan raya di Amerika, di Eropa. Bagaimana beberapa anak muda muslimah menawarkan jilbab kepada beberapa wanita non-muslim, dan kemudian ditanya pendapatnya seperti apa. Setelah mereka pakai beberapa detik saja, beberapa menit saja, mereka mengatakan, ada yang mengatakan saya seperti berada di sebuah benteng yang kuat, saya seperti merasa nyaman, saya merasa lebih tertutup, lebih terlindungi dan seterusnya. Jadi ada hikmah-hikmah hijab, gitu kan? Islam datang itu, dan memang dalam agama Kristen pun misalnya, Anda lihat biarawati kenapa mereka pakai jilbab? Karena mereka tahu dalam agama mereka diperintahkan, dan semua agama samawi pasti menekankan masalah itu karena sama agama Allah SWT. Orang-orang Yahudi pun yang patuh akan menggunakan jilbab bagi mereka. Ya. Itu bukan hal yang asing gitu bagi orang-orang yang mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Masalah cerai, syubhat yang kedua, kenapa di tangan laki-laki, kenapa perempuan ya tidak diberikan cerai? Perempuan dominan perasaan. Dan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Maka harus ada satu jadi pemimpin. Allah pilih laki-laki jadi pemimpin dan Allah berikan karakter kepemimpinan pada diri dia. Dominannya akal, perempuan dominannya perasaan. Kalau perempuan diberikan hak tolak, cerai, maka pastikan setiap kecewa dia akan ceraikan suaminya. Sedikit ngambek walaupun salah, mungkin dia bisa ceraikan suaminya. Kalau laki-laki tidak seperti itu. Dia akan menggunakan akal sehatnya. Tidak ada suami teman-teman sekalian di hari-hari pertama nikah sedikit ngambek istrinya tuh, dia ngambek lalu dia menceraikan, tidak. Bahkan kadang-kadang kalau istrinya tawarkan untuk cerai mungkin dia ya menolak umumnya. Nanti kalau sudah betul-betul selalu diulangi ancaman dan undangan untuk cerai itu, baru kemudian dia oke, lepas saja kalau memang tidak mau. Kalau selama orang itu punya iman dalam hatinya, tidak akan mudah menceraikan. Dia akan coba memikirkan, dia istikharahkan dan seterusnya. Ya. Kemudian kasus masalah poligami. Kenapa dalam poligami, dalam Islam ada poligami, menzalimi hak wanita? Subhanallah, ini orang ngomong tidak pakai ilmu. Ya. Islam bukan datang teman-teman sekalian
menerapkan poligami. Bukan. Islam mengatur poligami. Poligami sudah ada sebelumnya. Apa Anda sudah tahu dalam riwayat sahih disebutkan Nabi Sulaiman punya ratusan orang istri? Ya. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam punya 2 orang istri? Sarah dan juga Hajar. Dan banyak kisah-kisah para nabi-nabi, ya, Bani Israel, mereka berpoligami. Dan itu biasa, poligami. Cuma Islam datang mengatur syariat itu. Apakah Anda sudah tahu orang-orang Quraisy di Mekah sebelum datang Nabi Muhammad SAW, mereka boleh punya istri sampai banyak? Anda pernah dengar nggak riwayat yang ada seseorang yang pada saat dia masuk Islam, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya 10 orang istri. 10 orang istri. Itu biasa bagi mereka. Ya kan? Jadi sebelum Islam sudah ada itu. Kata Nabi SAW, pilihlah 4 diantaranya, sisanya tinggalkan. Tidak boleh lebih daripada itu. Jadi Islam datang mengatur, menatahnya. Jumlahnya ditata, dibatasi 4, dan kemudian juga diatur hukum-hukumnya. Bagaimana si suami ini akan dituntut oleh Allah SWT kalau dia tidak adil, ya kan? Terutama dari sisi nafkah, pemberian nafkah. Berapa dia berikan istri pertama, dia akan berikan istri kedua, dia akan berikan istri ketiga, dia akan berikan istri keempat. Salah satu guru kami, Dr. Saleh Suhaimi Hafizahullah, beliau salah satu tenaga pengajar di Masjid Nabawi dan sampai sekarang masih hidup, Masya Allah. Allah berikan kesehatan, Masya Allah, Tabarakallah. Beliau pernah diundang tur dakwah di Eropa, masuk di salah satu toko parfum di Perancis. Kemudian dia beli parfum, dia cium baunya, dia cocok. Beliau sebenarnya buta, tidak melihat, tapi beliau bisa mencium, subhanallah. Cumanya Allah berikan bagus, maka beliau suka. Lalu beliau bilang sama orang yang ngantar, terjemahkan dalam bahasa Perancis, saya mau parfum ini tapi sama, 4-4-nya. Semua sama gitu. Maka pemilik toko penasaran tanya, kenapa ini? Orang ini mau beli 4 yang sama gitu. Kata muridnya Syekh ini yang temani, bilang ini guru saya ini punya 4 orang istri. Dia kaget yang pemilik toko itu, orang muslim. Kok punya 4 istri, zalim sama perempuan kalau gitu. Ini kenapa bisa seperti itu? Gitu kan. Maka Syekhnya jawab gitu. Dia bilang, saya dalam Islam dibolehkan berpoligami. Dan saya harus melakukan hal yang adil. Seperti Anda lihat, saya harus beli parfum ini sama. Walaupun sebenarnya tidak harus sama mereknya, tapi beliau beristihad untuk mengambil sama. Yang penting nilainya sama. Boleh beda aroma, tapi nilainya sama gitu kan. Tapi beliau mengambil 4 sama. Lalu beliau mengatakan, kami dibatasi dengan ini dan kami tidak boleh bergaul bebas. Sementara kalian boleh menikah dengan 1 orang, laki-laki atau perempuan, boleh berjadi istri atau jadi suami, tapi kalian bebas punya pasangan di luar sana berapapun. Ya. Bahkan tidak sedikit di antara para ilmuwan di barat, saya baca sendiri banyak data-data mereka, mereka kaget pada saat mengetes DNA anak mereka, ternyata itu bukan anak mereka. Karena selingkuhan yang sering terjadi dari pasangan-pasangan hidup mereka. Dan dalam Islam dilarang semua itu. Ya. Jadi memang Islam datang mengatur poligami itu. Bukan menerapkan, sudah ada dari sebelumnya gitu. Jadi jangan Islam yang disorotin, padahal sebenarnya Islam datang mengata dengan rapi. Kan begitu. Jadi syubhat-syubhat ini semua tidak berasas. Kita harusnya kembali kepada agama kita, Allah alam. Kesimpulannya teman-teman sekalian, kami mengajak seluruh muslim untuk kembali kepada tugas asasnya, menata rumah itu, ya, mendidik anak, melayani suami, ini tugas asas Anda. Dengan ini Anda lakukan, Anda sudah bisa masuk surga. Kan sudah sering kita ulangi hadis Nabi SAW, istri manapun atau wanita manapun yang menjaga sholat 5 waktunya, berpuasa Ramadannya dan melayani dan mentaati suaminya, kecuali pada saat meninggal dia boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Gitu kan? Kalau dia punya anak, anaknya akan berbakti dengan dia dan dia juga akan mendapatkan panen pahala dari anak-anaknya, karena kata Nabi SAW, semua yang kalian lakukan adalah amal soleh buat kalian, dan termasuk anak kalian adalah amal soleh buat kalian, maksudnya pendapatan kalian. Jadi sangat jelas kok sebenarnya, gitu kan?